warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 12 Februari tahun 2024, saya Yayan Rudiana, CGP Angkat 9 akan mewawancari Bapak Ridwan Hadi Santoso, Kepala SMK Muhammadiyah Kuningan, berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak ya. Insya Allah kabar baik hari ini, sehat berkah berlimpah ya Pak ya. Ya. Berdasarkan dengan pengambilan keputusan, akan saya sampaikan beberapa pertanyaan. Mungkin dari sekarang biasa dimulai Pak. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan rujukan moral? Ya. Kalau kasus siswa bermasalah seperti geng motor, tawuran siswa, perkelahian siswa di sekolah, maka identifikasi masalah itu siapa, kemudian kenapa bisa terjadi, dan kapan bagaimana terjadi masalah itu. Nah, sebagai antisipasinya atau solusi, yaitu kami setiap pagi melaksanakan kegiatan keagamaan. Di dalamnya adalah pertama sholat duha, kemudian setelah itu tausiah yang disampaikan oleh guru agama, dan mengenai hal-hal yang tadi Pak Yayan sampaikan tentunya itu bisa diredam dan terbukti insya Allah siswa-siswi kami bisa yang tadinya temperamennya kasar, kemudian susah diatur, dengan program ini di SMK Muhammadiyah 2 Kuningan, alhamdulillah siswa bisa diarahkan gitu. Minimal mungkin meminimalisir ya Pak ya. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Muhammadiyah ini, terutama kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama atau benar-benar penting atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, setara nilainya gitu. Ya. Misalkan kasus uji kompetensi keahlian ya yang sudah terjadwal, tetapi di lain pihak ada kesempatan rekrutmen dari dunia industri dan dunia usaha pada waktu yang sama. Nah, untuk hal semua ini penting dilakukan analisis SWOT ya, secara sederhana, lakukan skala prioritas, ada yang penting dan ada yang genting gitu. Pertimbangkan analisis dampak terhadap kondisi sekolah. Bang itu ya. Terima kasih Pak. Mungkin untuk langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu Pak? Ya. Yang pertama, lakukan analisis kebutuhan ya dengan melibatkan Wakasek ya, wakil kepala sekolah, Kaprok, dan guru produktif. Karena UKK perlu persiapan begitu pula rekrutmen juga, karena ini barangkali satu bidang di Wakasek Humas ya. Untuk itu membuat program bersama untuk kedua kegiatan penting secara reschedule ya. Kebutuhan alat, bahan ya, dan kesiapan guru ya, guru-guru produktif ya. Hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam mengambil keputusan dan kasus-kasus dilema yang tadi itu Wakasek, Kapro, dan guru produktif. Lalu dengan melibatkan itu kan insya Allah semuanya berkomunikasi ya Pak ya. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, karena memang pastilah saya berpendapat bahwa setiap keputusan itu pasti ada challenge-nya, ada tantangannya baik internal atau eksternal gitu Pak. Yang menjadi tantangan adalah saat keputusan dilema etik berkaitan kepentingan pribadi ya, dan penghidupan. Ini penghidupan ya ke honor lah gitu. Jadi seperti ada kompetensi keahlian saat PPDB peminatnya berkurang, tentu akan berpengaruh pada jam mengajar guru. Pasti itu Pak ya. Itu apalagi kita di swasta, ini sangat berpengaruh sekali. Dan secara konsekuensi berkaitan erat dengan kewajiban minimal mengajar
sehingga perlu melihat aturan pemerintah, ya, skala prioritas, senioritas, dan yang paling penting komunikasi pada rekan kerja atau guru yang bersangkutan. Ini perlu dijaga itu. Lalu Pak, apakah Bapak memiliki sebuah strategi atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan bila terjadi suatu kasus atau memiliki sebuah jadwal dulu? Jadi kalau terjadi kasus itu kita kumpul dulu, lalu kita jadwalkan lalu penyelesaian langsung dilakukan. Nah, contoh kasus kenakalan siswa, maka kami menanganinya dengan segera, ya, saat itu juga dengan standar penanganan yang sudah tercantum dalam poin kedisiplinan dan penanganan yang dan siswa yang disepakati. Jadi kita sudah sepakat dengan siswa tentang aturan disiplin, ya, mulai dari identifikasi kasus sampai penyelesaian masalah dengan melibatkan Wakasek, yaitu kesiswaan, kepala program keahlian, guru BPBK, wali kelas, ya, dan semua stakeholder guru. Barangkali itu. Nah, sekarang dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ke saya, kira-kira pembelajaran ini pengalaman Bapak ya, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan itu, ya. Jadi pada saat terjadi, ya tentu terjadi adanya ripple effect atau ya istilahnya katakanlah konflik di rekan-rekan atau di sistem Bapak di Muhammadiyah. Ya, itulah memang setiap sekolah pasti selalu ada, ya. Semua warga sekolah, ya, baik Wakasek, program Kaprov, guru, staf kependidikan, staf TU, ya, termasuk Caraka itu, dan satpam serta siswa merupakan modal, ya, atau potensi positif dari sebuah organisasi. Tanpa itu tentunya kepala sekolah tidak bisa bekerja dan sekolah ini tentunya akan pincang. Semua punya peran sesuai dengan tupoksinya. Jika itu terjadi, maka faktor pendukung yang membantu decision maker, seorang kepala sekolah, mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etik ini. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Insya Allah Ya. ilmunya bermanfaat bagi saya, Ya, Pak, ya. di kemudian hari ini dan kemudian hari. Istilahnya ketika Allah mengizinkan saya untuk menjadi ya leader, insya Allah bermanfaat buat saya. Makasih Pak. Siap, sama-sama, Pak Yan.